Pembahasan soal IPS topik. Kali ini kita sudah sampai nomor 470. Baik, kita bahas dulu pilihan 1 sampai 4. Nomor 1, onje iro borisyosemnika. Ada kata tanya onje, artinya kapan. Iro borisyosemnika sebenarnya kata dasarnya adalah ilda yang artinya hilang plus tata bahasa oborida. Oborida jika kita terjemahkan borida saja artinya membuang. Jadi dalam konteks tata bahasa oborida ini menguatkan kata hilang. Jadi benar-benar hilang. Plus tata bahasa si, yaitu honorifics. Fungsinya meninggikan bahasa, lalu dilampaukan osemnika. Ketika digabung menjadi seperti ini. Onje iro borisyosemnika, kapan hilangnya? Nomor 2, gabangi, gabang tas. Ada kata i di sini, penanda subjek. Otoke sengkyosemnika, otoke bagaimana, sengkyosemnika arti sebenarnya muncul. Kata dasarnya senggida. Lalu ketemu tata bahasa lampau osemnika atau osemnida. Ini bentuk lampau. Munculnya bagaimana? Maksudnya bentuk tasnya seperti apa? Nomor 3, jihachol. Jihachol kereta bawah tanah. Miot artinya berapa. Huson artinya jalur. El yang melekat pada kata huson adalah penanda objek. Tasyosemnika artinya naik. Kata dasarnya tada. Mendapat imbuhan si sebagai honorifics dan bentuk lampau osemnika. Jihachol miot husonel tasyosemnika. Dari belakang cara menerjemahkannya, Anda naik jalur berapa kereta bawah tanahnya. Nomor 4, gabang ane. Gabang tas, an artinya dalam. Tata bahasa artinya di. Gabang ane di dalam tas. Muosi dero isemnika. Muosi, muot artinya apa? I di sini artinya atau penanda subjek. Muosi dero isemnika. Dero isemnika ini kata dasarnya adalah delda. Arti sebenarnya masuk. Mendapatkan imbuhan tata bahasa o isemnika. Menunjukkan masih masuk. Dalam konteks bahasa Indonesia, masih ada apa saja di dalam tas, seperti itu. Baik, soalnya. Jika jihachore, jika di sini saya, jihachore, jihachol kereta bawah tanah. Tata bahasa kita terjemahkan di kereta bawah tanah. Gabangel tas. El artinya atau fungsinya sebagai penanda objek. Nutku nerion nendi, kita terjemahkan ketinggalan. Mari kita bedah kenapa artinya ketinggalan. Nutko ini dari kata dasar nota, artinya meletakkan. Mendapatkan imbuhan tata bahasa go, artinya lalu.
Saya meletakkan tas lalu nerion nende. Kata dasarnya nerida, lalu dilampaukan menjadi neriosoyo, artinya turun. Ditambah lagi tata bahasa nende, dia tidak mempunyai arti dalam konteks ini, tetapi fungsinya sebagai koma. Gabangel notko nerion nende, saya meletakkan tas lalu turun. Maknanya tas saya ketinggalan. Koma 찾을수 있을까요? 찾을수 있을까요? Kata dasarnya adalah 찾다. 찾다 mempunyai dua arti. Satu, ketemu. Dua, mencari. Yang paling sering digunakan adalah arti yang kedua, mencari. Tapi dalam konteks ini justru artinya ketemu, menemukan. Tata bahasa yang melekat, riel su ita, artinya bisa. Bisa menemukan, 찾을 수 ita. Ditambah lagi tata bahasa el kayo. Dia juga punya dua arti. Satu, bagaimana. Kalau. Dua, artinya menurutmu atau menurut Anda. Sehingga kata 찾을 수 있을까요 kita terjemahkan menurut Anda. Apakah bisa ketemu? Gitu. Titik-titik lalu responnya nemonan gajuk gabang. Nemonada. Nemonada segi 4 atau kotak. Ada huruf mati nien di sini, artinya yang kotak. Gajuk gabang, gajuk artinya kulit. Gabang artinya tas, iyeyo artinya adalah. Kita terjemahkan dari belakang. Gaju gabang iyeyo adalah tas kulit nemonan yang berbentuk segi 4. Galsekiko, galsek warna coklat. Igo dari kata ida yang artinya adalah. Dan tata bahasa go kita terjemahkan dan. Adalah warna coklat dan oke milsu inen keni isoyo. Baik, oke kita terjemahkan pundak. Tata bahasa kita terjemahkan pada pundak atau di pundak. Milsu inen kata dasarnya adalah meda, mengalungkan atau menyelimpangkan ya. Mengalungkan. Tata bahasa yang melekat riel suita artinya bisa. Bisa mengalungkan pada pundak. Ada tata bahasa nen yang melekat lagi artinya yang. Kemudian ada kata keni isoyo, ken artinya tali. I tentu saja penanda subjek. Isoyo artinya ada. Jika kita terjemahkan dari belakang, keni isoyo ada tali, milsu inen yang bisa dikalungkan, diselempangkan, oke pada pundak. Galsekiko dan berwarna coklat. Maka pertanyaan yang sesuai adalah nomor 2. Tasnya gabangi 어떻게 생겼습니까? Munculnya bagaimana? Maksudnya penampilannya, bentuknya bagaimana? Dijawab segi 4 dari kulit. Warnanya coklat, ada tali pada pundak. Seperti itu.
Nomor berikutnya kita terjemahkan pilihannya dulu. Nomor 1, Jeju-do-eso. Jeju-do adalah nama pulau di Korea. Jeju-do, tata bahasa eso kita terjemahkan di. Jeju-do-eso, di Jeju-do, muo artinya apa, halgoyeyo artinya akan melakukan. Halgoyeyo dari kata dasar hada artinya melakukan, mendapatkan imbuhan tata bahasa riel goyeyo artinya akan. Akan melakukan apa di Jeju-do? Nomor 2, ibak samil. 2 dibaca i, 3 dibaca sam. Ibak artinya 2 malam. Samil artinya 3 hari. Jongdo artinya sekitar. Ibak samil jongdo, sekitar 2 malam 3 hari. Sengkak hago isoyo. Kata dasarnya adalah sengkak hada. Mempunyai beberapa arti. 1, berpikir. 2, menganggap. 3, mempertimbangkan. Dalam konteks ini kita pakai definisi yang ketiga, mempertimbangkan. Kemudian mendapatkan imbuhan tata bahasa go isoyo artinya sedang. Sehingga kita terjemahkan dari belakang, sengkak hago isoyo, sedang saya pertimbangkan, ibak samil jongdo, sekitar 2 malam 3 hari. Nomor 3, ajik, masih. Tetapi masih yang negatif, harus diikuti kata negatif. Dalam konteks ini, kata negatif yang melekat adalah mut. Masih belum. Kata dasarnya yang mengikuti di sini adalah yeyagelheso, dari kata dasar yeyaghada, memesan. Tata bahasa heso artinya karena. Jadi ajik yeyagel heso kita terjemahkan karena masih belum memesan, kopjong yeyo, khawatir. Nomor 4, ibon artinya kali ini, ju artinya minggu, toyoil artinya hari Sabtu. Ibon ju toyoil, hari Sabtu minggu ini. Ajim pagi, bihenggi artinya pesawat, dan terakhir yeyo kita terjemahkan adalah. Dari belakang cara kita menerjemahkan, bihenggi yeyo adalah pesawat, ajim pagi hari, ibonju toyoil hari Sabtu minggu ini. Baik, soalnya. Jiongsi, hei saudara Jiong. Ibon hyuga. Ibon kali ini, hyuga artinya cuti. Tata bahasa te artinya saat. Ibon hyuga te, saat cuti kali ini, muo halkoyeyo. Muo artinya apa? Halkoyeyo artinya akan melakukan. Dari kata dasar hada plus tata bahasa riel goyeyo artinya akan. Muo halkoyeyo akan melakukan apa saat cuti? Responnya gajuk delgwa. Gajuk artinya keluarga. Del berfungsi menjadikan jamak. Tata bahasa gua kita terjemahkan dengan gajuk delgwa, dengan para keluarga. Hamke artinya
bersama-sama. Jejudowe, ke Jejudo, yang kita terjemahkan ke adalah kata e di sini. Jejudowe, ke Jejudo, 놀러 가기로 했어요. Kata dasarnya adalah 놀다, artinya bermain. Tata bahasa yang melekat adalah ro. Ro artinya untuk. 놀러 untuk bermain. Kemudian 가기로 했어요. Kata dasarnya adalah gada, saya tulis di sini. Mendapatkan imbuhan tata bahasa 기로 했어요. Gada artinya pergi, tata bahasa 기로 했어요 artinya memutuskan untuk. Sehingga kalau diterjemahkan dari belakang, 가기로 했어요, memutuskan untuk pergi, 놀러 untuk bermain, 제주도에 ke Jejudo. Responnya 부럽네요. Kata dasarnya 부럽다 artinya iri. Kemudian mendapatkan akhiran neo, ungkapan kekaguman atau keterkejutan setara wah, saya iri. 며칠 동안, 며칠 mempunyai dua arti. Satu, tanggal berapa. Dua, artinya berapa hari. Ini menggunakan definisi yang kedua, berapa hari. 며칠 berapa hari, 동안 artinya selama, 갈 예정이에요. Baik, 갈 예정 kata dasarnya gada, artinya pergi, mendapatkan imbuhan tata bahasa real 예정. Artinya berencana akan. Jadi kata 갈 예정이에요 berencana akan pergi 며칠 동안 selama berapa hari. Maka jawaban yang paling cocok nomor 2. 2 malam 3 hari. 정도 sekitar, 생각하고 있어요 sedang saya pertimbangkan. Jadi rencananya akan pergi sekitar 2 malam 3 hari. Alasan berikutnya ini, alasannya pergi hanya sebentar. Hesa iri, hesa kita terjemahkan perusahaan atau kantor. Il di sini pekerjaan. I tentu saja penanda subjek. Bapaso artinya karena sibuk. Kata dasarnya bapeda. Imbuhan tata bahasanya aso artinya karena. Bapaso karena sibuk. 길게 쉬기는 어렵거든요. 길게 dari kata dasar gilda artinya panjang. Tata bahasa G bisa kita artikan dengan 길게 dengan panjang. 쉬기는 어렵거든요. Kata dasarnya adalah 쉬다. Bisa artinya libur, bisa artinya istirahat. Kemudian mendapatkan imbuhan tata bahasa gi 어렵다. Artinya sulit untuk. Fungsi nen di sini menekankan sulitnya. Jadi dia tidak perlu diterjemahkan, tetapi fungsinya menekankan betapa sulitnya untuk libur dengan panjang. Terakhir ada tata bahasa godenyo. Aslinya
Godenyo ini berfungsi untuk memberitahukan hal atau informasi baru kepada lawan bicara. Jika dipaksa, maka diterjemahkan karena. Ya, jadi swiginen oryop godenyo, karena sulit untuk berlibur gilge dengan panjang. Mutlak jawabannya nomor 2. Soal berikutnya nomor 472. Kita terjemahkan pilihannya dulu. Nomor 1, kopi를 좀 마시고 싶은데요. kopi artinya kopi. rel sebagai penanda objek. 좀 dia tidak ada artinya, tapi fungsinya memperhalus bahasa. 마시고 싶은데요, kata dasarnya masida, artinya minum, mendapatkan imbuhan tata bahasa gosipta, artinya ingin, ditambah lagi tata bahasa endeyo. 1. Dia berfungsi sebagai koma. 2. Artinya tetapi. 3. Menunjukkan kalimat untuk minta direspon. Minta direspon ini biasanya untuk akhir kalimat. Nomor 1 kita terjemahkan kopi를 좀 마시고 싶은데요. Saya ingin minum kopi. nomor 2. 한국말을 배우려고 하는데요. 한국말 artinya bahasa Korea. 배우려고 하는데요. Kata dasarnya 배우다 artinya belajar. Tata bahasa yang melekat 려고 하다 artinya mau. Ditambah lagi nendeyo menunjukkan kalimat ini belum selesai. nomor 3. 외국 돈을 바꾸려고 하는데요. 외국 artinya luar negeri. 돈 artinya uang. Kalau digabung 외국 돈을 uang asing. 바꾸려고 하는데요. Kata dasarnya bakuda artinya menukar. Mendapatkan imbuhan tata bahasa ryoku hada artinya mau, dan tata bahasa nendeyo menunjukkan kalimat belum selesai. nomor 4 외국으로. Nomor 3 dan 4 sama-sama ada kata 외국, tapi nomor 4 외국 kita terjemahkan luar negeri. Sedangkan nomor 3 uang asing. 외국 luar negeri, tata bahasa yang melekat adalah euro, artinya ke. 외국으로 ke luar negeri. 전화를 하다 artinya menelpon. Tata bahasa yang melekat gosipta ingin, ditambah lagi endeyo menunjukkan kalimat belum selesai. Baik, soalnya titik-titik, lalu 이 근처에, 이 ini 근처 sekitar. Tata bahasa artinya di. 이 근처에 di sekitar sini. kopi japangi, kopi ya kopi, japangi artinya mesin penjual otomatis. Ga tentu saja penanda subjek. Mesin penjual otomatis kopinya odi soyo. Odi artinya mana, isoyo artinya ada. Ada di mana mesin penjual kopi otomatis?
Responnya jogi. Di sana. Bukdo artinya lorong, ket artinya ujung. Tata bahasa artinya di. Terakhir, isoyo diterjemahkan ada. Jogi di sana, bukdo gede di ujung lorong, isoyo ada. Berarti kalimat yang cocok adalah nomor 1. Saya ingin minum kopi. Lalu tanya, ada di mana? Japanggi, mesin penjual otomatisnya. Seperti itu. Nomor berikutnya. Pilihan 1. Myot nyon dongan iresoyo. Myot artinya berapa? Nyon artinya tahun. Dongan artinya selama. Iresoyo artinya bekerja. Bentuk lampau dari kata dasar ilhada. Myonyon dongan iresoyo, berapa tahun lamanya Anda bekerja? 2. Il juire, il di sini artinya 1, juil artinya minggu. 1 minggu. Tata bahasa kita terjemahkan per 1 minggu. Myojil di nomor atas sudah kita sampaikan, myojil punya 2 arti. 1, tanggal berapa, 2, berapa hari. Ini yang definisi kedua, berapa hari. Myojil berapa hari, ireo kita terjemahkan bekerja. Terjemah utuhnya, il juire per 1 minggu, myojil ireo berapa hari Anda bekerja. Nomor 3, genmu sigani. Genmu artinya kerja. Sigan bisa kita terjemahkan jam atau waktu. I di sini penanda subjek. Otoke deo bagaimana. Otoke bagaimana. Deo arti sebenarnya adalah menjadi. Jadinya bagaimana? Genmusikan jam kerjanya. Maksudnya dari jam berapa sampai jam berapa Anda bekerja. Nomor 4, ajime. Ajim kita terjemahkan pagi. Tata bahasa kita terjemahkan pada pagi hari. Myot siye, myot artinya berapa, si kita terjemahkan pukul. Tata bahasa kita terjemahkan pada. Myot siye pada pukul berapa, ironayo artinya bangun. Kita ulangi, ajime pada pagi hari, myotsie pada pukul berapa, ironayo Anda bangun. Soalnya, Riki Sinen, saudara Riki, titik. Responnya, ajim pagi. 9 kita baca, ahub. Ahub si, pukul 9. Buto, tata bahasa buto kita terjemahkan dari. Ajim ahub si buto dari pukul 9 pagi. Jonyok yosot si kaji. Jonyok artinya malam. 6 kita baca yosot. Si artinya pukul. Tata bahasa kaji kita terjemahkan sampai. Yeyo kita terjemahkan adalah. Ajim ahub si buto dari pukul 9 pagi, jonyok yososi kajiyeyo sampai pukul 6 malam. Berarti pertanyaan yang cocok nomor 3. Genmusikan jam kerjanya otak ketio bagaimana? Nah, dari jam 9 pagi sampai 6 malam. Nomor berikutnya,
Kita terjemahkan pilihannya dulu. 1. Onje garyoku heo. Onje artinya kapan, garyoku heo artinya mau pergi. Gada artinya pergi, tata bahasa yang melekat. Ryoku heo artinya mau. Onje garyoku heo, Anda mau pergi kapan? Nomor 2. Nuga. Nuga artinya siapa yang. Salgu isoyo, kata dasarnya salda artinya tinggal. Tata bahasa yang melekat, gu isoyo artinya sedang. Siapa yang sedang tinggal? Nomor 3. Olmana berapa, ore lama, isosoyo ada, bentuk lampau dari ita. Berapa lama Anda ada? Maksudnya berapa lama Anda sudah tinggal di sini? Nomor 4. Olmana berapa, jaju kita terjemahkan sering, 전화하세요 menelpon. Tata bahasa seo bukan kalimat perintah tetapi dari kata si, yaitu honorifics, meninggikan bahasa. Olmana jaju 전화하세요, seberapa sering Anda menelpon? Soalnya, Muhammad Sinen, saudara Muhammad, gohyang jibe, gohyang kampung halaman, jib artinya rumah. Tata bahasa bisa kita terjemahkan ke. Gohyang jibe ke rumah kampung halaman ... Responnya il juire. Il artinya 1, juil artinya minggu. Tata bahasa artinya per. Il juire per 1 minggu, hanbon. Han artinya 1, bon artinya kali. Hanbon 1 kali. Tata bahasa jongdo kita terjemahkan sekitar. Hanbon jongdo sekitar 1 kali, heo melakukan. Maka pertanyaan yang cocok adalah nomor 4. Olmana jaju 전화하세요, seberapa sering Anda menelpon? Responnya per 1 minggunya, hanbon 정도 sekitar 1 kali, heo saya melakukan. Maknanya melakukan adalah menelpon. Nomor berikutnya, pilihan nomor 1, 어디에서 살아요. 어디 artinya mana, eso artinya di. 어디에서 di mana, 살아요 artinya tinggal. Anda tinggal di mana? 2. Nugu artinya siapa. Tata bahasa hanteso artinya dari. Nuguhanteso dari siapa, bewosoyo artinya belajar. Kata dasarnya adalah bewuda. Setelah dilampaukan menjadi bewosoyo. Nuguhanteso bewosoyo, Anda belajar dari siapa? Nomor 3, iori jerio. I artinya ini, yori artinya masakan. Jerio kita terjemahkan bahan. Ga di sini tentu penanda subjek. Iori jerioga, bahan masakan ini muo yeyo, apa? Muo apa? Yeyo adalah apa? 4. 언제부터. 언제 kapan. Tata bahasa buto kita terjemahkan sejak.
Sejak kapan onjebuto yori masak. Jare soyo kita terjemahkan pandai atau ahli. Jal arti sebenarnya dengan baik. Jadi memasak itu bahasa Koreanya 요리를 했어요. Ini bentuk lampau. 요리를 하다 memasak. Di antara kata 요리를 하다 disisipi jal dengan baik. 언제부터 요리를 잘했어요? Sejak kapan Anda pandai memasak? Baik, soalnya 하오시 saudara Hao, 요리 masak, 정말 artinya benar-benar, 잘하네요, 잘 artinya dengan baik, hada artinya melakukan, neo ungkapan kekaguman, diterjemahkan wah. 요리를 정말 잘하네요. Wah, Anda benar-benar pinter masak. Titik-titik. Responnya 회사 동료가, 회사 perusahaan, 동료 artinya rekan kerja. Ga penanda subjek. 회사 동료가 si rekan kerja perusahaan 가르쳐 주었어요. Kata dasarnya 가르치다, mengajar. Mendapatkan imbuhan tata bahasa juda, 가르치다 mengajar, 가르쳐 주다 mengajarkan, lalu dilampaukan. 어서요 bentuk lampau. Sehingga terjemahan kalimat ini 회사 동료가 rekan kerja perusahaan yang 가르쳐 주었어요 mengajarkan atau mengajari. 그 친구 취미가, 그 artinya itu, maksudnya tersebut, 친구 teman, 그 친구 teman tersebut, 취미 artinya hobi, ga tentu saja penanda subjek. 그 친구 취미가 hobi teman tersebut 요리하는 거예요. Kata dasarnya 요리하다 memasak. Imbuhan tata bahasa yang melekat nengo. Nengo dia tidak memiliki arti, tetapi fungsinya merubah kata kerja menjadi kata benda. Memasak yang misalnya dalam bahasa Inggris ditulis to cook menjadi cooking. Ing inilah sama dengan nengo dalam bahasa Korea. Jadi kalimat ini artinya 그 친구 취미가 hobi teman tersebut 요리하는 거예요 is cooking, adalah memasak. Jadi pertanyaan yang tepat adalah nomor 2. 누구한테서, dari siapa, 배웠어요, Anda belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video bedah soal LPS topik berikutnya. Salam optimis lulus, optimis terbang Korea.